3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan atau pada periode reformasi. Nah, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Putri Fadila Azhara dan rekan saya Fitri Atenisa serta Ari Jumaidi. Nah, sebelum kita masuk materi pembahasan, kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan. Nah, motivasi terbesar yang mendasari perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari kaum penjajah adalah cita-cita untuk dapat mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka dan sejahtera, khususnya pada era reformasi. Nah, isu terbesar tersebut mengemukakan adalah isu tentang pelaksanaan demokrasi. Ketika perbaikan sistem demokrasi diimplementasikan, khususnya terkait ketentuan pemilu era reformasi, perbaikan peran politik perempuan ternyata masih jauh dari harapan banyaknya kalangan. Nah, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali untuk pemerintahan terendah jika masyarakat setempat menginginkannya. Baik, kita akan memasuki materi lebih dalam yang mana akan langsung disampaikan oleh Fitri Atenisa. Baiklah, materi yang pertama yaitu Minangkabau periode reformasi. Motivasi terbesar yang mendasari perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari kaum penjajah adalah cita-cita untuk dapat mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka dan sejahtera. Khususnya di era reformasi, isu terbesar yang mengupakan adalah isu tentang pelaksanaan demokrasi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat demokrasi tersebut, maka lahirlah pemikiran tentang desentralisasi yang saat ini diyakini sebagai sistem yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia. Pada awal era reformasi, sisa-sisa subordinasi negara atas perempuan lokal belum hilang. Politik atas nama perempuan pun masih dimainkan untuk suatu pembelaan terhadap kepentingan tertentu yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk golongan perempuan. Kemudian pemilihan wali negari dengan sistem langsung ternyata dapat membuka kesempatan kepada perempuan untuk tampil lebih jauh di panggung politik negari-negari yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Contohnya terpilihnya wali negari perempuan di Batu Basa, Kabupaten Tanah Datar di awal era reformasi sebagai salah satu dari sedikit negari di Sumbar yang memiliki wali negari perempuan di awal reformasi. Tentu menarik dicermati. Di tengah goncangan suambatan atas rendahnya partisipasi dan kiprah kepemimpinan politik perempuan di era reformasi, masyarakat nagari tersebut ternyata mampu menampilkan wali nagari perempuan sebagai hasil pilihannya. Baik, tadi itu materi mengenai Minangkabau pada masa reformasi. Nah, kita masuk ke materi kedua yang membahas tentang perkembangan nagari pada era reformasi atau otonomi daerah. Nah, perlu kita ketahui jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Nah, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintah terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya. Nah, desentralisasi tadi yang diimplementasikan dengan pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan adanya proses pemberdayaan masyarakat karena tersedianya ruang untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri model pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Nah, khusus di daerah Minangkabau yang menempati wilayah Sumatera Barat, respon atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tadi diwujudkan dengan penerapannya kembali sistem pemerintahan nagari dengan semangat Babalia Ka Nagari. Nah, sebagai unit pemerintahan terendah yang diatur dengan pemerintahan daerah atau yang biasa kita kenal Perda pada Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintah nagari. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkanlah pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di seluruh kota atau kabupaten di Sumatera Barat, terkecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, perlu kita ketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, di mana
pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota memiliki kewenang yang lebih luas untuk mengatur sendiri daerahnya. Nah, peluang ini kembali ke sistem pemerintah negari terbuka yang mana disikapi secara cepat oleh tepat dan masyarakat Sumbar dengan kembali menghidupkannya kanagarian-kanagarian yang telah lama tertidur. Nah, setelah itu keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari membuat seluruh kabupaten di Sumatera Barat sudah melaksanakan pemerintah nagari kecuali kota belum kembali ke pemerintah nagari. Nah, pada kesempatan inilah untuk menghidupkan kembali identitas lokal dan partisipasi masyarakat terbuka dengan diberlakukannya otonomi daerah. Dalam pemerintah nagari yang sebelumnya hanya diakui sebagai kesatuan wilayah adat, sekarang dihidupkan kembali dan diakui sebagai organisasi pemerintahan daerah. Pemerintahan desa yang telah memporak-porandakan struktur sosial dalam masyarakat Minang dihapuskan, dan dengan demikian diharapkan dengan menghidupkannya kembali pemerintah asli di Sumatera Barat, partisipasi masyarakat untuk membangun nagari dapat ditumbuhkan lagi seiring dengan pengakuan otonomi nagari. Nah, sekian materi dari kelompok 8 yang membahas tentang perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan. Saya dari kelompok 8, Putri Fadila Azhara, dan rekan saya Fitriati Nisa. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.